Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Rizkyanapri dari kelas 12-7, absen 5. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang OSI layar dan fungsinya. Nah, langsung saja. Yang pertama itu ada konsep layar OSI atau Open System Interconnection. Pengertian dan sejarah layar OSI. Model Open System Interconnection atau OSI diciptakan oleh International Organization for Standardization atau ISO yang menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Standar ini dikembangkan untuk industri komputer agar komputer dapat berkomunikasi pada jaringan yang berbeda secara efisien. Model referensi jaringan terbuka OSI atau OSI Reference Model for Open Networking adalah sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan ISO atau International Organization for Standardization di Eropa pada tahun 1977. OSI sendiri merupakan singkatan dari Open System Interconnection. Model ini disebut juga dengan model 7 lapis OSI atau OSI 7 Layer Model. Lanjut. Cara kerja OSI layer. Ketika data ditransfer melalui jaringan, sebelumnya data tersebut harus melewati 7 layer dari satu terminal, mulai dari layer aplikasi sampai physical layer. Kemudian, di sisi penerima, data tersebut melewati layer physical sampai aplikasi. Pada saat data melewati satu layer dari sisi pengirim, maka akan ditambahkan satu header, sedangkan pada sisi penerima, header dihilangkan sesuai dengan layernya. Dari masing-masing layer mempunyai tugas tersendiri demi kelancaran data yang akan dikirimkan. Di sini ada komponen penyusun 7 layer OSI. Yang pertama, physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, application layer. Jadi ada dua tingkatan layer. Yang pertama, lower layer. Jadi fokus pada lower layer ini, fokusnya pada aplikasi pengguna dan bagaimana file direpresentasikan di komputer yang meliputi physical layer, data link layer, network layer, dan transport layer. Yang kedua ada upper layer. Intisari komunikasi data melalui jaringan aktual yang meliputi session layer, presentation layer, dan application layer. Dalam penentuan low layer dan upper layer ini, saya berpedoman pada buku Cisco CCNA dan Jaringan Komputer karangan Iwan Sofana, penerbit Informatika cetakan kedua tahun 2010. Karena pada upper layer data masih belum mengalami perubahan bentuk. Setelah memasuki layer keempat atau session layer, barulah data diubah menjadi segmen-segmen. Fungsi dari tiap-tiap layer yang berhubungan dengan aliran komunikasi data, termasuk jenis-jenis protokol jaringan dan metode transmisi. Nah, yang pertama ada physical layer. Physical layer ini berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, topologi jaringan, dan pengabelan. Adapun perangkat-perangkat yang dapat dihubungkan dengan physical layer adalah NIC atau Network Interface Card. Ada perangkat jaringan physical layer sendiri, ada repeater, multiplexer, hub, ada pasif dan aktif, TDR, oscilloscope, dan amplifier. Untuk protokolnya sendiri ada sini dijelaskan, ada IEE 802 Ethernet Standard, IEEE 802.2 Ethernet Standard, ISO 2110, ISDN, RS 232, dan terakhir ada SONET. Lanjut, yang kedua ada data link layer.
Data link layer ini berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Pada layer ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras seperti halnya MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer 2 atau switch and manage beroperasi. Spesifikasi IEEE 802 membagi layer ini menjadi dua sublayer, yaitu lapisan Logical Link Control atau LLC dan lapisan Media Access Control atau MAC. Sublayer LLC itu mengatur komunikasi seperti error notification dan flow control, sedangkan sublayer MAC itu mengatur pengalamatan fisik yang digunakan untuk proses komunikasi antar adapter. Nah, lanjut, ada perangkat dan protokolnya. Yang pertama itu ada perangkat jaringan, ada bridge, Wi-Fi card, switch, ISDN router, intelligent hub, NIC atau network interface card. Terus ada yang terakhir, advanced cable tester. Protokolnya di sini ada ya banyak ya di sini. Kita lanjut aja. Terus ada network layer. Jadi network layer ini berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket dan kemudian melakukan routing melalui internet working dengan menggunakan router dan switch layer 3 atau switch manage. Perangkat jaringannya itu ada bridge, switch, ISDN router, intelligent hub, NIC, advanced cable tester. Terus untuk protokolnya sendiri ini ada banyak banget ya. Pertama itu ada IP atau Internet Protocol, RARP itu ada Reverse Address Resolution Protocol, terus ada ICMP, Internet Control Message Protocol, terus ada RIP, Routing Information Protocol, OSFP, Open Shortest Path First. Terus ada kawan-kawannya ya banyak banget, nggak usah jelasin lah ya. Lanjut aja. Ada transport layer ya di sini. Transport ya. Ini layer transport data menggunakan protokol seperti UDP, TCP/IP. Jadi ini berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut, sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada layer ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses, acknowledgement, dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Analogi dari TCP/IP itu seperti orang telepon, yaitu menekan tombol melakukan panggilan, terus mengkonfirmasi panggilan dan menyampaikan tujuan. Terus ada analogi dari UDP, seperti orang mengirim surat yang belum pasti surat sampai ke tangan orang yang dituju atau unsave ya. Yang tadi menyampaikan tujuan itu ada save ya. Terus umumnya digunakan untuk video streaming. Lanjut. Ada perangkat dan protokolnya. Perangkat jaringannya itu ada router yang memiliki fungsi tambahan sebagai firewall. Terus ada protokolnya TCP, UDP, SPX, SCTP ya benar, IPX. Lanjut, ada session layer yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu, di layer ini juga dilakukan resolusi nama. Ini ada protokolnya ya, bisa kalian baca sendiri. Nah, lanjut, presentation layer. Presentation layer ini berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berada dalam layer ini adalah perangkat lunak redirector atau redirector software, seperti layanan workstation dalam Windows NT dan
juga network shield atau semacam virtual network computing (VNC) atau remote desktop protocol atau RDP. Ada application layer. Application layer ini berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsional jaringan. Terus mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol yang berada dalam layer ini adalah HTTP, FTP, SMTP, dan NFS. Di sini ada protokolnya, kalian baca sendiri ya. Lanjut aja. Di sini ada contoh perangkat jaringannya. Ada multiplexer. Multiplexer itu biasa disingkat MUX. Adalah alat atau komponen elektronika yang bisa memilih input atau masukan input yang akan diteruskan ke bagian output, keluaran. Pemilihan input mana yang dipilih akan ditentukan oleh sinyal yang ada di bagian kontrol. Kontrol itu kendali, select. Terus ada contohnya lagi, ada amplifier. Nah, amplifier ini nilai dari gain yang dinyatakan sebagai fungsi penguat frekuensi audio. Gain power amplifier antara 20 kali sampai 100 kali dari sinyal input. Jadi, gain merupakan hasil bagi dari daya di bagian output dengan daya di bagian inputnya atau pin dalam bentuk frekuensi listrik AC. Selanjutnya ada osiloskop. Nah, osiloskop ini adalah alat ukur elektronika yang berfungsi memproyeksikan bentuk sinyal listrik agar dapat dilihat dan dipelajari. Osiloskop dilengkapi dengan tabung sinar katode. Peranti pemancar elektron memproyeksikan sorotan elektron ke tabung sinar katode. Yang terakhir ini ada router. Jadi router ini semacam gabungan antara router dan bridge. Router ini dioperasikan pada lapisan jaringan atau protokol ini yang dapat diroutekan dan lapisan tautan data protokol yang tidak dapat diroutekan. Begitupun sebaliknya ya teman-teman. Router menyediakan fitur gabungan router untuk protokol routing dan bridge untuk protokol yang tidak dapat diroutekan. Oke, baik, materi sudah saya jelaskan dari awal sampai selesai. Terima kasih telah menyimak video saya dari awal sampai akhir. Saya undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.